Oke, lanjut lagi ya. Kan kita udah bahas tentang permintaan di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang penawaran. Ya, next aja. Biar tidak terlalu lama. Oke, so tujuan pelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran, menjelaskan kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Ya. Oke, sebelumnya kita review dulu ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang permintaan. Jadi apa itu permintaan? Permintaan itu kalau kalian masih ingat, permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta oleh kita sebagai konsumen kepada produsen di tingkat harga dan waktu tertentu ya. Jadi kalau permintaan kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang konsumen. Oke. Hukum permintaan kemarin, hukumnya adalah ketika harga naik, maka jumlah yang diminta pun akan turun. Kayak kita aja ya, ketika kita beli barang, kita pasti pengennya harganya murah. Ya, jadi ketika harganya naik, pasti kita mikir-mikir buat beli. Tapi ketika harganya turun, maka permintaan pun akan ikut meningkat. Atau hukumnya, kemarin aku bilang hukumnya adalah negatif ya. Sifatnya negatif, seperti itu. Oke, kemarin kita sudah belajar juga terus kita lanjut ke materi ya. Jadi kurva bergeser sama bergeraknya nggak perlu kayaknya, karena saya sudah terlalu banyak membahas di kelas-kelas ya. Oke, kita lanjut ke materinya aja langsung. Nah, kalau kemarin si pembeli itu adalah yang meminta barang, kalau sekarang si penjual itulah yang menawarkan barang. Kenapa disebut menawarkan barang? Karena dia yang punya barangnya gitu, dan dia yang membuat pembeli itu menginginkan untuk beli gitu ya. Jadi penawaran itu ada di sisi seorang penjual gitu. Nah, penawaran, apa pengertian dari penawaran? Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang dijual ya. Kalau kemarin kan permintaan itu yang diinginkan oleh konsumen. Kalau ini yang dijual oleh produsen di tingkat harga dan waktu tertentu ya. Nah, berbeda dengan permintaan. Kalau permintaan itu kan kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi kurvanya itu seperti ini, kiri atas kanan bawah, ya ini kurva permintaan. Nah, berbeda dengan permintaan, kalau kurva penawaran itu dia kurvanya, kalian bisa lihat di sini kuantitasnya 2, harganya 100, berarti titiknya di sini ya. Di sini ketika kuantitasnya 4, harganya 200, titiknya di sini, dan seterusnya. Maka kalian bisa lihat kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau tadi kurva permintaan bergerak dari kiri atas kanan bawah, kalau kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, hukumnya juga berbeda. Kalau di kurva permintaan hukumnya itu ketika harga naik permintaan turun, dan ketika harga turun permintaan naik, maka kalau kalian memposisikan diri kalian sebagai penjual, kalian pengennya pasti untungnya gede kan? Kapan kalian bisa dapat untung gede? Kalian bisa dapat untung besar ketika harga jual kalian itu tinggi, ya kan? Maka ketika harga sedang naik, maka barang itu akan dikeluarkan semua oleh produsen biar kejual habis gitu, biar dia dapat untungnya banyak. Maka ketika harga naik, pasti kuantitas barang yang
penjual itu juga ikut meningkat. Nah, berbanding terbalik, ketika harga turun pasti barangnya itu limit. Ya, kayak misalkan gini aja, kayak misalkan brand-brand ternama lagi diskon ya kan, lagi diskon gede-gede. Pasti barangnya limit kan, pasti barangnya itu nggak sebanyak pada saat harganya itu lagi tinggi. Nah, kenapa? Karena memang semakin rendah harganya, ya barangnya ya udah seadanya aja gitu loh. Yang penting bagi penjual adalah habis terjual dan dia mendapat uang gitu kan. Tapi ketika harganya lagi bagus, ya barangnya juga banyak gitu. Kalau kata orang, ada harga ya ada barangnya lebih berkualitas ya biasanya gitu. Oke? Nah, kalau di video sebelumnya hukum permintaan itu sifatnya adalah negatif, berarti kalau hukum permintaan penawaran ini sifatnya adalah positif. Kenapa disebut sifatnya positif? Karena dia sama-sama naik-naik dan turun-turun ya. Ketika harga naik, penawarannya naik, ketika harga turun, penawarannya ikut turun. Jadi dia sifatnya adalah positif. Sama ya, syaratnya adalah faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Oke, kita next lagi. Nah, sama seperti permintaan, saya selalu menjelaskan berulang kali di setiap pertemuan kita ya. Kalau kurva bergerak, itu berarti faktornya hanya harga barang ya. Faktor lain itu nggak ada. Faktornya hanya harga barang. Nah, hukum baik permintaan maupun penawaran hanya berlaku ketika kurva bergerak. Ketika kurva bergeser, hukum ini sudah tidak berlaku. Itu berlaku di permintaan dan penawaran. Ya. Jadi kurva bergerak, tadi di permintaan dan penawaran saya simpulin lagi, kurva bergerak faktornya hanya harga barang, dan hukumnya, baik hukum permintaan maupun penawaran hanya berlaku di saat kurva sedang bergerak. Itu ya, itu yang perlu kalian ingat. Lalu selanjutnya, nah, kurva bergeser ke kanan bawah dan kurva bergeser ke kiri bawah, ke kiri atas. Mungkin kalian masih ingat kurva penawaran begini ya. Kalau bergeser ke kiri kan berarti dia kurvanya jadi di sini dong. Kalau bergeser ke kiri. Nah, kalau bergeser ke kanan berarti kanan kalian di mana? Kanan kalian di sini kan? Nah, dia akan ke kiri, dia ke bawah kan kurvanya, maka disebut kurva bergeser ke kanan bawah gitu. Ya. Kayak gini ya. Ini kurva bergeser ke kanan bawah. Nah, kalau untuk yang kurva bergeser ke kiri atas seperti ini. Ya. Kalian bisa lihat dia dari merah ke hijau, itu dia bergeser ke kiri ya, tapi dia ke atas gitu. Seperti itu ya, kurva bergeser ke kanan dan kiri. Kalian harus lihat tangan kalian. Kalau dia bergeser ke kanan, berarti ya dia mengarah ke tangan kanan kalian. Tapi kalau misalkan dia bergeser ke kiri, ya berarti dia bergeser ke arah tangan kiri kalian. Seperti itu. Nah, sama seperti permintaan juga, kalau kurva bergeser ke kanan dan ke kiri juga punya faktor yang banyak. Yang pasti selain harga barang itu sendiri ya faktornya. Karena harga barang itu sendiri adalah faktor untuk kurva yang bergerak. Nah, faktornya itu ada banyak. Yang pertama ada biaya produksi, teknologi, jumlah penduduk. Nah, kalian bisa baca sendiri itu untuk faktor bergeser ke kanan. Mungkin kalau penawaran agak ribet ya. Mungkin kalau permintaan kan kemarin saya sudah memberitahu kalian trik untuk menghafalnya ya. Hanya tinggal melihat harga barang komplementer. Ketika harga barang komplementernya turun ya berarti kurvanya bergeser ke kanan gitu kan. Selebihnya berarti naik ya, pendapatan naik dan lain-lain naik gitu.
Kalau kurva bergeser ke kiri kan tinggal kebalikan dari kurva bergeser ke kanan. Tapi kalau kurva bergeser ke kanan bawah untuk penawaran dan kurva bergeser ke kiri atas untuk penawaran, memang kalian harus menghafalkan salah satu. Kalian mau ngapalin kurva bergeser ke kanan bawah, penawaran bergeser ke kanan bawah, atau mau ngapalin yang kurva bergeser ke kiri. Intinya sama. Pokoknya kalau biaya produksi turun, maka nanti di kurva bergeser ke kiri dia akan naik. Kalau misalkan teknologinya naik di bergeser ke kanan, bergeser ke kiri berarti akan turun gitu dan seterusnya ya. Jadi ini adalah faktor-faktornya. Kita next lagi. Ini sama ya seperti kurva permintaan. Di sini kita bisa lihat kita sedang bicarakan tentang harga gula putih, lalu kasusnya tentang harga gula putih juga ya. Karena kasusnya sama, harga gula putih dan gula putih, maka kurvanya pasti akan bergerak. Karena kasus dengan apa yang sedang kita bicarakan sama, gitu. Ya. Lalu, kalian bisa lihat di sini, harga gula putih 13.400, lalu kasusnya adalah tentang biaya tebu. Berarti kan itu tidak ada hubungannya ya, maka kurvanya nanti akan bergeser. Pertanyaannya, kurva akan bergeser ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Biaya tebu itu kan biaya untuk membuat gula ya. Berarti ketika biaya untuk membuat gula dari 13.500 jadi 30.000, maka pasti yang awalnya harga gula itu kita bisa produksi gula dari dari biaya tebu yang 13.500 kita bisa produksi gula itu 1 gitu kan. Terus ketika naik harga tebunya jadi 30.000, kita bisa nggak produksi gula? Kalau misalkan kalau kita biaya tebunya 13.500, kita punya duit 13.500 juga, kita bisa produksi 1. Kalau misalkan harga tebunya naik jadi 30.000, kan berarti pasti produksi kita akan turun, ya kan? Produksi kita pasti akan turun. Awalnya yang biaya tebunya 13.500, kita cuma punya duit 13.500, kita bisa produksi 1, terus ketika harga tebunya langsung 30.000, dengan duit 13.500 emang kita bisa bikin tebu? Kan kita nggak bisa, gitu ya. Maka, ketika biaya tebu naik, permintaannya pun akan turun. Sorry, bukan permintaan, penawaran. Ini saya lupa ganti ya, ini penawaran. Jumlah penawaran barangnya pun akan turun. Nah, kalian masih ingat kemarin saya bilang apa? Saya bilang bahwa ketika jumlah permintaan naik, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Ketika jumlah permintaan turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Begitupun dengan penawaran. Ketika penawarannya turun, ini kan penawaran turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Gitu. Nah, kalau dia naik, maka dia kurvanya akan bergeser ke kanan. Jadi semuanya kita lihat dari posisi penawaran. Oke, next lagi. Nah, jumlah penjual awalnya 100 nih. Ya kan, 100 penjual. Berarti kan yang jual gula banyak kan. Terus tiba-tiba jumlah penjual turun jadi 90. Maka yang jual gula akan naik atau turun? Pasti akan turun ya kan. Yang jual gula pasti akan turun. Ketika jumlah penawarannya turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri ya. Kan nanti dia akan bergeser ke kiri. Gitu, karena ini turun. Oke? Itu aja ya. Simple. Karena saya sudah banyak bacot di permintaan, jadi penawaran cuman mengulang aja, cuman bedanya adalah kalau permintaan kita melihat dari sisi konsumen, kalau penawaran kita harus melihat dari sisi seorang produsen gitu. Nah, ini untuk kuis latihan aja ya.
seperti permintaan tadi. Ini juga cuma latihan buat kalian aja. Kalau misalkan mau jawabannya, bisa chat saya gitu. Oke? Ini ada kuis yang pertama. Ada yang kedua. Ada yang ketiga. 4. Terakhir. Oke. Saya pikir cukup sekian untuk materi penawaran. Terima kasih atas waktunya. Kita sampai bertemu lagi di next video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.